Won't you take me home? Give me reason why. Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Pulisic dan Giroud masuk nominasi pemain terbaik bulan Juli. Penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh duet Christian Pulisic dan Olivier Giroud membuat mereka masuk nominasi penghargaan Premier League Player of the Month untuk bulan Juli. Pulisic mencetak 2 gol dan 4 assist dalam 7 pertandingan Liga di bulan Juli. Sementara Olivier Giroud memiliki 5 gol dalam rentang yang sama. Sedangkan untuk nama-nama lainnya yang masuk nominasi adalah Michail Antonio dari West Ham, Raheem Sterling dari Manchester City, Anthony Martial dari Manchester United, Harry Kane dari Spurs, dan kiper Burnley Nick Pope. Sayangnya tidak ada pemain Chelsea yang dinominasikan Goal of the Month. Dan yang agak mengejutkan lagi, ternyata Frank Lampard juga tidak masuk nominasi sebagai Manager of the Month bulan Juli. Karena dinilai banyak tim yang mengumpulkan lebih banyak poin daripada Chelsea di bulan tersebut. The Blues hanya bisa berharap harga Ben Chilwell turun. Chelsea menjadikan Ben Chilwell target utama di bursa transfer musim panas mendatang. Namun, karena Chelsea sendiri juga sedang mempertimbangkan untuk memperbaiki bek tengah, yang mana Declan Rice dikabarkan akan mengisi posisi itu. Ditambah lagi, mereka juga berkeinginan mendatangkan Kai Havertz. The Blues sekarang bisa berharap bahwa Leicester mau menurunkan harga Ben Chilwell, mengingat bek kiri tersebut juga ingin pindah ke Chelsea. Tentu hal tersebut tidaklah mudah karena Leicester merupakan negosiator yang tangguh. Di tahun lalu, Harry Maguire bahkan dilepas ke Manchester United dengan harga yang cukup tinggi yaitu 80 juta pound sterling. Oleh karena itu, menurut laporan terbaru, Lampard sudah menemukan 2 nama alternatif yang harganya lebih murah dibanding Chilwell. Mereka adalah Nicolas Tagliafico dan Robin Gosens yang menjadi incaran Lampard. Nicolas Tagliafico selalu menjadi andalan bagi Ajax Amsterdam. Sementara Robin Gosens akhir-akhir ini tampil mentereng bersama Atalanta yang tengah menjelma menjadi kekuatan baru di Eropa. Tagliafico kabarnya hanya dibanderol sebesar 30 juta pound sterling, sedangkan Gosens harganya hanya berkisar 27 juta pound sterling. Chelsea temukan alternatif Declan Rice. Declan Rice telah membuktikan di West Ham bahwa dirinya ahli memainkan sepak bola di beberapa posisi, baik sebagai gelandang ataupun bek tengah. Tak heran, Lampard langsung menginginkannya ketika ia melihat pemain serbaguna tersebut bisa bermain dalam berbagai formasi. Tapi sayangnya, West Ham bersikukuh tidak ingin menjualnya ataupun kalau bisa dilepas, Rice bisa berakhir dengan biaya yang tinggi, yaitu sekitar 60 juta pound sterling. Chelsea yang masih merencanakan pengeluaran untuk area lain akhirnya mencoba mencari solusi untuk masalah ini, di mana Ethan Ampadu muncul sebagai alternatif terdepan. Seperti Rice, Ampadu mampu bermain di posisi bek tengah ataupun gelandang tengah. Ia juga mampu menunjukkan keterampilan yang sama dalam hal membaca permainan, menangani dan membantu tim mendominasi penguasaan bola. Pemain Chelsea yang sedang dipinjamkan ke RB Leipzig ini mulai menunjukkan sinar terangnya ketika mampu membantu tim mengalahkan Tottenham di Liga Champions. Wonderkid Chelsea berusia 19 tahun tersebut bisa menjadi solusi sempurna untuk Lampard dengan harga murah sambil menunggu potensi penuhnya muncul di Stamford Bridge. Abramovich ingin bangun Chelsea kembali. Tujuan Roman Abramovich sejauh mengakuisisi adalah ingin membawa kesuksesan untuk Chelsea. Tak perlu waktu lama, The Blues berhasil meraih juara Premier League 2 tahun berturut-turut di bawah asuhan Jose Mourinho di musim 2004-2005 dan 2005-2006. Tak puas sampai di situ, Abramovich juga menginginkan trofi Liga Champions. Abramovich menghabiskan banyak uang untuk membuat Chelsea menjadi raksasa Eropa. Tapi itu tidak pernah cukup. Kegagalan demi kegagalan untuk memenangkan Liga Champions telah menjadi kisah klasik yang terkenal. Chelsea akhirnya berpisah dengan Mourinho dan digantikan oleh Avram Grant
Benar saja, Avram Grant berhasil membawa Chelsea menuju final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun sayangnya Chelsea kalah di partai final dalam drama adu penalti. Ia lalu digantikan Luis Felipe Scolari yang malah membuat prestasi Chelsea semakin merosot. Carlo Ancelotti kemudian mengambil alih dan banyak orang berpendapat ia mampu menciptakan tim Chelsea terbaik yang pernah ada. Walaupun berhasil meraih gelar Premier League dan Piala FA, tetapi kegagalan untuk memenangkan Liga Champions memaksanya untuk keluar dari Stamford Bridge. Kursi pelatih akhirnya diisi oleh Andre Villas-Boas, tetapi rentetan hasil buruk membuat posisinya digantikan oleh Roberto Di Matteo yang akhirnya benar-benar memenangkan trofi Liga Champions. Setelah memenangkan Liga Champions, Abramovich menjadi tenang. Transfernya tidak terlalu mencolok dan manajer merasa lebih aman di kursi mereka asalkan semua baik-baik saja di Premier League. Tapi Abramovich mulai gatal lagi. Penandatanganan baru-baru ini menunjukkan bahwa ia ingin membangun Chelsea kembali. Tampaknya, ia ingin The Blues memenangkan Liga Champions lagi. Tentu saja, langkah pertama adalah mengamankan tiket Liga Champions. Biasanya akan banyak pertikaian dalam manajerial antara para pemain dan manajer. Selain itu, biasanya Chelsea hanya membeli pemain murah yang sebenarnya hanya merupakan pilihan kedua, ketiga, atau bahkan keempat untuk The Blues. Musim panas ini tidak menampilkan hal itu. Chelsea adalah salah satu klub yang membeli pemain secara jor-joran di musim panas ini. Larangan transfer justru membuat Chelsea malah memiliki banyak tabungan bersamaan mengembangkan para pemain muda sekaligus. Chelsea melancarkan serangan transfer yang agresif seperti mendatangkan Hakim Ziyech dan Timo Werner. Bahkan Chelsea masih mengincar sejumlah nama seperti Kai Havertz, Declan Rice, Ben Chilwell, bahkan seorang kiper baru. Mereka adalah nama-nama hebat yang mengingatkan masa lalu ketika Michael Ballack, Michael Essien, John Terry, Ricardo Carvalho, Peter Cech, Didier Drogba, dan Frank Lampard akhirnya memenangkan Liga Champions. Terlihat dengan jelas bahwa Abramovich menginginkan trofi Liga Champions sekali lagi. Dan dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan sekali lagi. Opini ini disampaikan oleh jurnalis The Pride of London, Travis Taylor. Leverkusen tak akan beri diskon Kai Havertz. Chelsea kini tengah mempersiapkan tawaran resminya untuk memboyong Havertz. Mereka berharap kubu Bayern bersedia menurunkan permintaan senilai 90 juta pound sterling yang dinilai terlalu mahal. Namun Chelsea malah dapat komentar tidak membahagiakan dari Direktur Olahraga Bayer Leverkusen soal transfer Kai Havertz ke klub Liga Inggris tersebut. Kai Havertz sudah dipastikan bahwa dia tidak akan dilepas ke Chelsea sebelum gelaran Liga Eropa selesai musim ini. Kubu The Blues juga tidak akan mendapatkan potongan harga untuk mendapatkan Havertz akibat masalah keuangan imbas pandemi virus corona. Pemain berusia 21 tahun itu terus mendapatkan penilaian positif untuk performanya di musim 2019-2020. Ia telah menghasilkan 12 gol di 30 pertandingan untuk membawa Bayer ke tangga 5 di Liga Jerman. Dengan pernyataan Rudi Voller tersebut artinya kubu The Blues harus menunggu pembicaraan sampai petualangan Leverkusen di gelar Eropa tuntas terlebih dahulu. Juara FA Cup tidak akan naik podium. Skuad pemenang Piala FA tidak akan diizinkan untuk menaiki podium di Wembley untuk mengangkat trofi. Biasanya tim pemenang akan naik ke Royal Box untuk mengangkat piala. Hal itu adalah bagian dari sejarah kompetisi yang sudah terjadi bertahun-tahun, tetapi perayaan pengangkatan trofi tahun ini akan berlangsung di lapangan karena kekhawatiran akan COVID-19. Pemain dilarang berjalan ke Royal Box karena protokol coronavirus. Jadi, siapapun pemenangnya nanti, kita tidak akan melihat perayaan ikonik di mana sang kapten akan mengangkat trofi sebagai simbol perayaan kemenangan. Jadwal Community Shield sudah dikonfirmasi. FA telah mengkonfirmasi jadwal Community Shield yang akan mempertemukan juara EPL Premier League 2019-2020 dengan pemenang partai final Piala FA 2020 di Stadion Wembley. Community Shield nantinya akan dijadwalkan pada 29 Agustus 2020. Liverpool yang dipastikan juara Liga Inggris akan menghadapi Arsenal atau Chelsea di ajang tahunan tersebut. Sedangkan final Piala FA sendiri dijadwalkan pada Sabtu mendatang. Dalam laga ini, Arsenal mengincar trofi FA yang ke-14, sedangkan Chelsea berkesempatan meraih trofi FA yang ke-9.
Pertandingan tersebut akan diikuti dengan jeda internasional antara 2 sampai 10 September. Kemudian musim Liga Inggris baru bergulir pada 12 September. Giroud tak takut bersaing dengan Timo Werner. Penyerang Chelsea Olivier Giroud mengaku tidak gentar dengan kedatangan Timo Werner di skuad The Blues. Giroud menyebut kedatangan striker Jerman itu malah menjadi motivasi bagi dirinya untuk tampil lebih apik musim depan. Giroud menilai bahwa persaingan itu merupakan sesuatu yang wajar di tim besar. Jadi, ia menegaskan bakal bersaing sehat dengan Werner musim depan. Giroud juga menegaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan posisi striker utama Chelsea dengan cuma-cuma terhadap Werner. Ia akan memberikan perlawanan agar Lampard semakin bingung memilih siapa striker utama Chelsea musim depan. Saya rasa kami akan tetap berjuang bersama, dan memiliki tim yang besar itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Namun saya tidak naif karena saya tahu Werner datang ke sini tidak untuk duduk di bangku cadangan. Saya akan melakukan segalanya untuk memastikan Lampard berada dalam situasi yang sulit untuk menentukan siapa striker utama kami musim depan. Begitu lengkap Giroud seperti yang dikutip dari Metro. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!